Presiden tak hadiri acara Megawati, pengamat sebut Jokowi Ganjar dekat. Ditelis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Halo, berjumpa dengan Suara Grace di channel Metro Politik. Presiden Joko Widodo tak hadiri acara pelantikan pengukuhan gelar Profesor Kehormatan atau Guru Besar Tidak Tetap Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri di Universitas Pertahanan. Kejadian ini lantas membuat banyak pihak bertanya-tanya terkait apakah sikap Jokowi tersebut merupakan tanda-tanda perpecahan di tubuh PDIP dan seakan-akan memamerkan kedekatannya dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Gubernur Jawa Tengah saat ini merupakan salah satu kader potensial PDIP. Tingginya elektabilitas Ganjar dalam berbagai survei capres agaknya menimbulkan kecemburuan dari berbagai elit PDIP yang semakin lama semakin terlihat karena ternyata nama yang lebih diharapkan masih jauh tertinggal di bawah. Partai Banteng Moncong Putih itu semakin memperlihatkan adanya gesekan ketika sikap anti Ganjar semakin kentara. Ditambah dengan mulai bertebarannya baliho besar si satu nama harapan tadi, Puan Maharani, di berbagai tempat. Nah, keadaan yang menghangat di tubuh Banteng Merah itu ternyata juga menyeret Presiden Jokowi. Pak Jokowi dianggap lebih memilih kubu Ganjar Pranowo dan mulai menghindar dari Bu Mega. Semua terkait dengan tidak hadirnya Pak Jokowi dalam acara pengukuhan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sebagai Profesor Kehormatan yang dilaksanakan di kampus Universitas Pertahanan atau Unhan Republik Indonesia di Sentul, Jawa Barat, Jumat 11 Juni lalu. Atas ketidakhadirannya itu, sebagai kader PDIP, Pak Jokowi dianggap salah secara etika karena telah melewatkan momen penting dalam sejarah hidup Megawati. Pak Jokowi dianggap tidak sopan terhadap orang yang telah begitu berjasa bagi hidupnya. Ketidakhadiran Presiden Jokowi dalam acara pengukuhan Bu Mega seharusnya tidak menjadi masalah. Pak Jokowi memang kader PDIP, tapi acara tersebut sudah jelas bukan acara partai. Acara tersebut jelas-jelas acara Universitas Pertahanan atau Unhan Republik Indonesia. Jadi tidak ada sangkut pautnya secara langsung dengan Pak Jokowi sebagai presiden maupun sebagai kader PDIP. Soal lebih memilih memantau pelaksanaan vaksinasi, jelas itu sangat penting. Vaksinasi terkait dengan kepentingan negara demi bisa segera lepas dari ancaman semakin lamanya pandemi COVID-19. Terkait Ganjar, ya memang karena yang dipantau pelaksanaan vaksinasinya berada di wilayah Jawa Tengah. Lagian, katanya kasus COVID-19 kembali meledak di provinsi itu. Jadi ya wajar bila Pak Jokowi memantau wilayah tersebut, tentu dengan harapan agar ledakan tersebut segera bisa terkendali. Salah satu pengamat politik yang menyoroti kejadian ini adalah Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy, Satyo Purwanto. Bahkan Satyo juga mengaku ragu terkait diundangnya Jokowi dalam acara monumental untuk Ketua Umum PDIP tersebut di Universitas Pertahanan. Namun bisa direkam dalam beberapa kesempatan, sepertinya Jokowi memang memiliki kedekatan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ujar Satyo kepada GNP.co Selasa 15 Juni 2021. Satyo juga menilai relawan pendukung Jokowi mulai bergeser dan condong akan memilih Ganjar menjelang Pilpres 2024. Bisa dikatakan situasi Ganjar hari ini hampir sama dengan Jokowi saat sebelum mendapatkan restu PDIP dalam Pilkada DKI 2012 dan Pilpres 2014, yaitu sama-sama tidak didukung oleh PDIP awalnya, pungkasnya. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo memilih mengunjungi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama Mensesnek Praktikno. Kehadiran Jokowi di Jawa Tengah tersebut dalam rangka menyaksikan kegiatan vaksinasi di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Kendati demikian, Jokowi tetap hadir dalam acara pengukuhan gelar Profesor Kehormatan Megawati dan menyampaikan sambutan via daring. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa. Ustadz menyebar hoaks banyak mati, Haikal Hasan belum tobat juga, ditulis oleh Alifur Rahman di siwar.com. Halo, berjumpa dengan Suara Grace di channel Metro Politik. Dana haji sedang dijadikan sasaran hoaks. Banyak tokoh dari kelompok kadrun yang menyebarkan narasi bahwa negara sedang tidak punya uang, tidak mampu membayar biaya haji. Makanya haji tahun ini dibatalkan. Ada juga yang menganggap bahwa pemerintah terlalu dekat dengan Cina sehingga dilarang masuk Arab Saudi. Hoaxnya dari kelompok yang itu-itu saja, orangnya sama. Rizal Ramli, Haikal Hasan. Berapa kali orang ini menyebarkan hoax?
dari Ratna Sarumpait, suara KPU, lalu sekarang dana haji. Saya kadang juga heran kenapa orang-orang seperti mereka nampak begitu licin, begitu aman dan bebas untuk terus menyebarkan hoaxnya atas nama kebebasan berpendapat. Padahal itu sama sekali bukan bagian dari demokrasi yang kita pahami bersama. Haikal Hasan bagi saya adalah orang yang benar-benar buruk. Dia tanpa malu mengatakan bahwa menghibur keluarga Laskar Ormas Larang ketika ditanya kenapa berani sekali mengklaim cerita bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan menyebut bahwa semua Laskar yang mati itu sedang bersama Rasulullah. Itu jelas jawaban yang sangat enteng sekali, seperti tak punya dosa sama sekali. Menghibur orang dengan berbohong itu sebenarnya masih bisa dimaklumi. Tapi membawa-bawa nama Rasulullah dalam kebohongannya jelas itu sebuah perkara yang bahkan iblis pun nampaknya takut untuk melakukan itu. Maka saya gak heran kalau sekarang dia menyebarkan hoax soal kedekatan pemerintah dengan Cina yang membuat warga kita tidak bisa berangkat haji. Ya meskipun dengan kalimat tanda tanya, tetap saja itu hoax. Sebelumnya Haikal Hasan ini juga menyebar hoax soal 13 juta orang gila ikut mencoblos dalam pemilu, lalu menuduh pemilu curang. Dan Haikal Hasan seperti biasa, orang ini cukup meminta maaf dan klarifikasi. Pura-pura merasa bersalah, pura-pura lugu dan polos. Licik sekali orang ini. Saya curiga Haikal Hasan tahu betul bahwa hoax yang dia sebarkan dan hapus itu sudah telanjur sampai pada masyarakat dan diyakini sudah telanjur menjadi perbincangan sebagai sebuah kebenaran. Klarifikasi Haikal Hasan tak akan mampu menjangkau semua orang yang sudah terpapar olehnya. Haikal menghapus tulisannya hanya demi bisa aman dari tuntutan, hanya agar dianggap tidak bersalah atau sekedar teledor. Saya tahu ada banyak orang yang kenal. Ulangi, saya tahu ada banyak orang yang kesal dan kadang ingin sekali menonjok muka Haikal Hasan, yang nampaknya sekali tinju langsung jatuh. Tapi ya sabar sajalah. Orang-orang yang selama ini kerap menyebarkan hoax sudah banyak yang mati. Bukankah Ustadz penyebar hoax sudah banyak yang mati? Sebenarnya propaganda hoax sekarang cenderung berkurang. Tidak ada lagi tokoh ulama yang setiap hari nge-tweet menyebar hoax dan ujaran kebencian. Apalagi melihat Haikal Hasan dan Rizal Ramli yang sudah menua, rasanya tidak perlu kita tonjok atau pukul agar mereka sakit. Toh mereka sudah hidup dengan penyakitnya, jadi tidak perlu mengotori tangan kita dengan dosa yang tidak perlu. Jadi biarkan saja kita sabar dan lihat bagaimana orang-orang tua ini mengisi sisa hidupnya dengan hoax terhadap pemerintah. Mungkin mereka terlalu yakin bisa masuk surga, sehingga kini aktif menyebar hoax dan memprovokasi masyarakat. Karena sebagian orang memang sulit untuk sadar atau tidak bisa belajar dari kematian, masih terus menyebarkan hoax seolah dirinya bisa hidup selama-lamanya. Tapi memang hoax tetap harus diluruskan, tetap harus dijelaskan, supaya sebagian orang dapat tercerahkan. Selain itu, khusus dana haji kita juga perlu jelaskan agar tidak ada yang menyesal dalam tindakannya. Karena katanya ada orang yang mengambil dana haji entah karena memang butuh atau karena takut dananya diambil pemerintah. Pada intinya sama, konsekuensi dari dana diambil adalah kehilangan nomor antrian. Jadi misal antri daftar lagi dan harus antri dari belakang dan menunggu 10 tahunan lagi. Kasihan juga umat sebelah atau yang di kubu oposisi. Referensinya seburuk Rizal Ramli dan Haikal Hasan. Sehingga jika keputusan mengambil dana karena sudah tidak percaya pada pemerintah, karena haji tahun ini dibatalkan, maka jelas itu keputusan yang merugikan. Tapi tugas kita juga hanya sebatas pada mengingatkan, tidak perlu menggebu atau mengancam mereka, biarkan keputusan tetap di tangan mereka. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa.